Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Ramadhani dengan NIM 242111025. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Baik, untuk rumusan masalah saya mengambil ada 5. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Kemudian yang kedua ada klasifikasi lembaga keuangan. Terus yang ketiga ada peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Yang keempat ada faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Yang kelima ada peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Baik, yang pertama itu ada pengertian lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini menurut bahasa Inggris itu adalah financial institution. Jadi lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan. Baik melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Nah, lembaga keuangan juga menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Kemudian yang kedua ada klasifikasi lembaga keuangan. Nah, dalam klasifikasi ini, lembaga keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank atau bisa disebut LKB. Nah, merupakan subsistem dari keberadaan lembaga keuangan atau financial institution. Nah, LKB ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu adalah bank umum. Nah, kalau bank umum ini bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, artinya bank umum ini merupakan bank yang menciptakan giro. Nah, yang kedua ada lembaga ini dulu yang kedua ada bank perkreditan rakyat. Nah, kalau bank perkreditan rakyat atau disebut BPR itu adalah suatu bank yang tugasnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan keuangan di pasar dan di desa-desa. Nah, selain itu juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito. Nah, BPR itu merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terus kemudian ada itu yang kedua, lembaga keuangan bukan bank atau disebut LKBB. Nah, LKBB ini merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Jadi dalam LKBB ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lembaga pembiayaan. Nah, untuk lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kemudian yang kedua ada lembaga asuransi. Maaf di situ typo. Lembaga asuransi itu pokoknya kalau lembaga asuransi itu dia kalau asuransi itu dia ada perjanjiannya gitu pokoknya. Jadi coba suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung. Pokoknya gitu. Terus yang ketiga ada pasar modal. Jadi kalau pasar modal itu
suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang dikeluarkannya. Terus ada lagi selanjutnya itu ada peran lembaga keuangan dalam sistem keuangan. Yang pertama, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Nah, lembaga keuangan ini yang di bawah hukum Indonesia itu segala kegiatannya akan diawasi dan aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan aturan yang ada, seperti memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka miliki tersimpan secara aman dan utuh. Terus yang kedua ada memberikan informasi kepada nasabah. Jadi nasabah itu wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Melalui lembaga keuangan, mereka dapat menerima informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya. Contohnya itu saat nasabah ingin mengambil produk KPR, nah pihak bank itu wajib memberikan informasi tentang produk KPR secara menyeluruh. Nah, supaya nasabahnya itu paham gimana sistem KPR yang berlaku dan bisa mengikutinya dengan baik gitu. Terus yang ketiga ada melancarkan pertukaran produk yang menggunakan apa sih? Nah, baik itu kredit ataupun uang tunai. Misalnya itu nasabah yang ingin memiliki rumah dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat bank. Gitu. Terus yang keempat ada sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Nah, lembaga keuangan ini berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Contohnya itu transfer antar bank, pembayaran tagihan listrik, terus serta pembayaran untuk belanja. Terus yang kelima, ada memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Nah, lembaga keuangan ini berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarnya kembali melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah gitu. Selanjutnya ada faktor penyebab meningkatnya peran lembaga keuangan. Untuk faktornya yang pertama itu ada meningkatnya pendapatan masyarakat. Nah, karena pendapatan masyarakat meningkat, peran lembaga keuangan juga meningkat. Jadi kayak mereka bisa nabung gitu. Terus yang kedua ada perkembangan industri dan teknologi. Nah, untuk kebutuhan dana investasi oleh sektor industri semakin meningkat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sektor tersebut, lembaga keuangan memperlihatkan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal sektor dalam jumlah besar. Terus yang ketiga ada dominasi instrumen keuangan. Beberapa jenis surat berharga ditawarkan melalui jasa keuangan, namun sulit dijangkau oleh penabung yang mengakibatkan denominasinya bernilai besar. Nah, lembaga keuangan memiliki karakteristik usaha tersendiri yang dapat memberikan kesempatan penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang dapat dijangkau. Terus yang keempat ada skala ekonomi dan produk jasa-jasa. Dengan mengombinasi sumber-sumber untuk menciptakan berbagai jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya produk atau jasa per unit yang ditawarkan dapat ditekan lebih rendah. Nah, kelebihan ini memberikan keunggulan lembaga keuangan yang bersaing. Gitu. Terus yang kelima ada jasa-jasa likuiditas. Nah, ketidakpastian arus kas unit usaha dalam kegiatan operasinya jelas dapat mengancam dan mengganggu kegiatan perusahaan apabila kondisi keuangannya buruk. Nah, masalah ini itu dapat menyebabkan timbulnya beban biaya dan akan mengganggu kelancaran perusahaan.
Terus selanjutnya yang keenam ada keuntungan jangka panjang. Nah, lembaga keuangan ini mendapat sumber dana simpanan dari penabung dengan bunga yang relatif rendah. Selanjutnya, dana itu akan disalurkan sebagai pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi dan tentunya dengan jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian yang terakhir ada risikonya lebih kecil. Nah, saat ini itu banyak diperlakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter, sehingga menyebabkan risiko yang dihadapi penabung menjadi sangat kecil. Pengawasan, ada peraturan juga ketat. Nah, makanya itu risikonya lebih kecil gitu. Terus selanjutnya ada peran lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Yang pertama ada pengalihan aset. Nah, lembaga keuangan dispotori itu memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar oleh debit. Nah, bentuk janjinya itu pada dasarnya adalah kredit yang diberikan pada unit defisit dengan jangka waktu tertentu. Terus yang kedua ada realokasi pendapatan atau income reallocation. Nah, untuk merealokasi penghasilan itu dapat membeli dan menyimpan barang seperti rumah ataupun tanah. Terus selanjutnya ada transaksi. Nah, LKB dan LKBP itu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk bertransaksi barang dan jasa. Terus yang keempat itu ada likuiditas. Nah, unit surplus dapat memberikan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, dan deposito. Nah, produk tersebut memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Terus yang kelima itu ada efisiensi. Nah, LKB dan LKBB dapat menaruh biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peran LKB dan LKBB sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan itu setiap perusahaan yang kegiatan usahanya itu berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada LKB dan yang kedua itu ada LKBB. Nah, keduanya itu memiliki peran yang berbeda dalam sistem keuangan. Nah, meskipun beda, tapi keduanya itu turut mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, masyarakat itu dapat memanfaatkan berbagai layanan keuangan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Nah, dengan begitu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan bijak dan tetap waspada terhadap segala risiko yang mungkin terjadi. Nah, dengan demikian dapat membangun keuangan yang sehat dan memperoleh manfaat dari peran penting lembaga keuangan dalam kehidupan. Tuh. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah, namanya manusia. Terus, udah terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.